Peluang Miss Hilgers dan Kevin Dix bela timnas Indonesia terbuka lebar. Pengakuan mengejutkan Mark Klok usai tak dipanggil Sintayong. Elkan Bagot akhirnya muncul ke publik. Sintayong panggil pemain lokal tersubur Liga 1. Delegasi Irak pantau kualitas stadion GBK. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kabar hangat datang dari pemain naturalisasi. Ya, Mark Klok sangat terpukul usai tahu dirinya tak dipanggil ke timnas Indonesia oleh Sintayong. Seperti diketahui, skuad Garuda akan menghadapi Irak dan Filipina dalam lanjutan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejujurnya, saya kaget karena harus melihatnya di media. Jadi, saya akan mengatakan kekecewaan tetapi tidak putus asa. Apalagi setelah tampil bagus bersama dengan Persib Bandung, kata Mark Klok. Kendati demikian, Mark Klok tetap menghormati keputusan yang diambil oleh juru taktik asal Korea Selatan itu. Pemain kelahiran Belanda itu tetap berambisi tampil optimal bersama dengan Pangeran Biru untuk memantaskan diri dipanggil ke timnas Indonesia. Namun apapun keputusan pelatih, saya akan menghormati keputusannya. Tapi saya yakin ini bukanlah akhir dari perjalanan saya bersama timnas. Saya akan terus bekerja keras dan fokus pada permainan saya untuk memastikan bahwa saya tetap menjadi pilihan yang layak bagi pelatih, sambung Mark Klok. Lebih lanjut, pemain berusia 31 tahun itu mendoakan agar Jordi Amat CS bisa meraih kemenangan dalam dua laga tersebut. Kabar terbaru datang dari skuad Garuda. Dari informasi yang beredar, satu pemain lokal tersubur BRI Liga 1 berpotensi dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia. Sintayong memang telah mengumumkan 22 pemain untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski begitu, masih ada 2 slot tambahan. Hal tersebut disampaikan oleh Sumarji, yang menjabat sebagai Ketua Badan Tim Nasional. Harusnya ada 24 pemain. Nanti ada penambahan 2 pemain lagi. Teka-teki dulu biar menarik, ucap Sumarji. Pemain BRI Liga 1 yang dilirik oleh Sintayong nampaknya mengarah ke pemain Madura United, yakni Malik Rizaldi. Nama Malik Rizaldi menjadi sorotan karena mencatatkan 2 gol ke gawang Borneo FC dalam Championship Series BRI Liga 1. Laskar Sape Kerap juga meraih kemenangan dengan skor 3-2. Berkat tambahan 2 gol tersebut, penyerang berusia 27 tahun ini resmi menjadi pemain lokal tersubur di BRI Liga 1. Ia sejauh ini mencatatkan 13 gol dan 4 assist. Torehan itu melampaui Stefano Lillipali yang membukukan 11 gol. Bahkan dengan pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia Eki Maulana Fikri dan juga Dimas Derajat, torehan gol Malik Rizaldi jauh lebih baik. Kabar menarik datang dari Kevin Dix dan Miss Hilgers. Kevin Dix dan Miss Hilgers tidak masuk dalam skuad timnas Belanda untuk Euro 2024. Federasi Sepak Bola Belanda yakni KNVB telah resmi mengumumkan daftar pemain sementara untuk berlaga di ajang Euro 2024. Kedua nama pemain keturunan Indonesia itu tidak masuk dalam daftar pemain Belanda yang disiapkan untuk Euro 2024 itu. Tidak ada nama Dix dan Hilgers memicu spekulasi dan kegembiraan di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Setidaknya ada 2 alasan yang membuat Dix dan Hilgers tak masuk skuad. Lalu alasan kedua adalah performa mereka di klubnya belum memuaskan Ronald Koeman. Meskipun tidak dipanggil ke timnas Belanda untuk Euro 2024, peluang mereka untuk membela timnas Indonesia masih terbuka lebar. Apalagi dengan semakin gencarnya PSSI melakukan proses naturalisasi pemain keturunan. Diketahui Kevin Dix yang kini memperkuat tim Denmark, FC Copenhagen, memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu. Sedangkan Miss Hilgers yang kini memperkuat tim Belanda, yakni FC Twente, memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu juga. Ibunya berasal dari Manado, Sulawesi Utara, dan memiliki darah Minahasa. Para penggemar sepak bola Indonesia tentunya berharap agar Kevin Dix dan Miss Hilgers bisa memperkuat timnas Indonesia di masa mendatang. Dix dan Hilgers memiliki potensi untuk memperkuat timnas Indonesia, dan keputusan mereka untuk beralih ke warganegaraan akan menjadi kunci bagi masa depan mereka di dunia sepak bola internasional.
Kabar mengejutkan datang dari Elkan Bagot. Ya, pemain belakang timnas Indonesia Elkan Bagot akhirnya muncul setelah menjadi perbincangan publik usai tadi dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia. Elkan Bagot tak masuk ke dalam 22 nama pemain yang dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia untuk melakoni laga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Padahal Elkan Bagot merupakan salah satu pemain kesayangan Sintayong dan hampir selalu mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia. Sekian lama menghilang, Elkan Bagot akhirnya muncul. Dia mengomentari unggahan Instagram rekan setimnya di timnas Indonesia, yakni Jordi Amat, yang bermain untuk JDT. Amigo, tulis singkat Elkan Bagot di unggahan Instagram Jordi Amat. Kemunculan Elkan Bagot ini merupakan angin segar bagi timnas Indonesia. Dengan munculnya Elkan Bagot, mengindikasikan Elkan tak pernah terpengaruh dengan isu dan kritikan yang marak belakangan ini. Bukan tidak mungkin Elkan Bagot akan menyusul gabung dengan skuad Garuda. Terlebih slot di timnas Indonesia masih tinggal 2 slot lagi. Tentu besar harapannya semoga Elkan Bagot bisa segera bergabung dengan timnas Indonesia. Dan tentu hal itu ada di tangan Sintayong. Semoga saja pelatih asal Korea Selatan itu bisa segera memanggil Elkan Bagot ke skuad Garuda. Kabar menghebohkan datang dari timnas Irak. Ya, delegasi timnas Irak dikabarkan sudah tiba di Indonesia menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perwakilan itu berasal dari Federasi Sepak Bola Irak atau IFA yang hadir untuk mengurus administrasi dan menilai lapangan pertandingan yakni SUGBK. Timnas Irak akan berhadapan dengan timnas Indonesia dalam lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga ini digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Stadion GBK menjadi fokus utama oleh delegasi Irak. Tim khusus Irak ini ingin memastikan Stadion GBK memenuhi standar dan layak menggelar pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka tidak ingin timnas Irak bermain di lapangan yang kurang baik saat menghadapi timnas Indonesia pada tanggal 6 Juni 2024 mendatang. Delegasi Irak memeriksa lapangan pertandingan dan memastikan bahwa lapangan tersebut terbuat dari rumput alami dan bukan rumput buatan. Hal ini membuat para pemain tim Irak senang setelah penderitaan yang mereka hadapi pada pertandingan Filipina sebelumnya, yang diadakan di lapangan buatan yang agak mempengaruhi kinerja tim Irak, ucap salah satu tokoh Irak. Selain itu, timnas Irak juga dikabarkan juga akan membawa koki khusus untuk melayani kebutuhan konsumsi timnas Irak. Federasi Irak akan mengirimkan koki khusus bersama dengan tim Irak untuk menjalankan tugas menyediakan makanan bagi para pemain dan staf administrasi dan juga pelatihan. Terutama karena kualitas makanan di Asia Timur tidak cocok untuk para pemain, kata sumber Win-Win. Di lain sisi, anggota Exco PSSI Yani Arya Sinulinga sudah melakukan koordinasi dengan pengelola Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Beberapa hari ini media sosial muncul kondisi rumput yang cukup memprihatinkan pasca digunakan konser. Kondisi ini menjadi sorotan karena SUGBK akan menggelar pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda memiliki agenda untuk laga melawan Irak dan juga Filipina. Pada dua laga tersebut, kondisi rumput harus ideal demi menunjang permainan pasukan Sintayong. Arya Sinulinga menjelaskan, PSSI sudah berkoordinasi dengan pengelola GBK terkait masalah ini. Salah satu yang jadi fokus adalah terkait kondisi rumput stadion. GBK itu bukan dimiliki oleh PSSI, kita penyewa istilahnya. Nah, kita juga sudah menghubungi tadi malam setelah konser itu, kata Arya Sinulinga. Dari komunikasi tersebut, pengelola stadion menjamin kondisi rumput akan kembali normal. Dalam beberapa hari ke depan, rumput akan mulai tumbuh dan akan diberikan pupuk. Kita tanya bagaimana kondisi rumput GBK. Dijawab mereka nanti rumputnya setelah 5 hari akan bangun lagi. Kemarin kan tertekan oleh penutupnya. Setelah itu akan dikasih pupuk. 6 hari kemudian rumputnya akan bagus lagi. Jadi mereka menjamin rumputnya akan baik dan memang ini. Lanjut Arya Sinulinga.